Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Jejak Menak. Umat Islam tentu mempercayai keberadaan makhluk gaib atau makhluk yang tidak kasat mata, termasuk jin. Setiap mendengar kata tersebut, pasti kita akan selalu berpikiran kepada setan atau hal yang negatif. Untuk memahami setan, satu prinsip yang harus kita pegang, jin itu makhluk dan setan itu sifat. Karena setan itu sifat, maka dia melekat pada makhluk dari golongan jin dan manusia, bukan berdiri sendiri. Setan adalah sifat untuk menyebut setiap makhluk yang jahat, membangkang, tidak taat, suka maksiat, suka melawan aturan, atau semacamnya. Jin selalu dikaitkan dengan gangguan, mengganggu manusia atau bahkan menakut-nakuti. Padahal jin itu ada di kehidupan ini dengan memiliki status yang sama dengan manusia, yaitu sama-sama memiliki kewajiban beribadah dan dapat menerima hukuman dari Tuhan. Jin atau makhluk halus diketahui dapat masuk ke dalam tubuh manusia karena beberapa faktor. Sudah menjadi hal umum bahwa terkadang orang-orang di sekeliling kita bercerita tentang hal yang tak masuk akal. Bahkan, terkadang manusia tidak menyadari jika tubuhnya telah dirasuki jin. Oleh karena itu, manusia tentu sulit untuk mengidentifikasi secara spesifik kaum gaib ini, namun tetap perlu mengimani keberadaannya. Berikut adalah beberapa tanda-tanda jika tubuh kita telah dimasuki jin. 1. Emosi yang tidak stabil. Mereka yang ketempelan jin biasanya akan mudah marah, mudah sedih dan juga mudah tersinggung. Ada yang langsung diluapkan, ada juga yang dipendam. Biasanya orang di sekitarnya tidak bisa merubah emosi yang dialami oleh korban, meskipun sudah berusaha menghiburnya. Akibatnya selalu ada penyesalan di akhir setiap perbuatannya, atau juga sering merasa sedih secara tiba-tiba, hingga menangis tanpa sebab, disertai jantung berdebar-debar keras. 2. Perubahan perilaku. Perubahan perilaku dari korban tersebut akan sangat terlihat mencolok dari perilaku biasanya. Perubahan tersebut bisa dari tutur katanya dan sorot matanya. Saat orang sedang ketempelan akan mempunyai keinginan-keinginan yang aneh di luar kebiasaan orang normal. Contohnya makan bunga, mencium darah, dan lainnya. Orang yang ketempelan jin cenderung bertingkah aneh, dan sorot matanya berbeda dari biasanya. Ketika kita melihat sorot mata seseorang yang memiliki sorot mata tajam, bisa jadi jin dalam tubuhnya sedang bereaksi. Hal itu bahkan kadang-kadang membuat kita tidak bisa mengimbangi tatapan matanya. 3. Mendadak pintar. Orang yang ketempelan biasanya mendadak pintar. Kelebihannya tersebut biasanya digunakan untuk ramal-meramal. Bahkan orang yang ketempelan jin bisa tahu latar belakang orang lain, dan beberapa pengetahuan lain yang tidak diketahui korban, dan nada suaranya akan berubah-ubah, kadang bisa jadi sangat kecil dan kadang bisa sangat besar. Logat berbicaranya juga bisa berubah, terkadang menggunakan bahasa yang tidak biasa digunakan sehari-harinya. 4. Merasakan ada yang tak wajar. Merasakan ada yang aneh seperti sedang diikuti oleh sesuatu, atau diintai oleh seseorang padahal tidak ada siapa-siapa. Disertai perubahan suhu. Terasa suhu sekitar ruangan mendadak berubah seperti tiba-tiba dingin atau panas. Ada juga yang merasakan berat di bagian punggung, dan ini yang sering sekali dialami oleh orang yang ketempelan atau diikuti. Sering mendengar bisikan memanggil namanya sendiri, merasa ada yang mengajak bicara, mendengar bisikan menyuruh sesuatu kejahatan semisal membunuh, memperkosa, memukul, meloncat dari tempat yang tinggi, terjun ke sungai atau jurang, menabrakkan diri dan lain-lain, atau juga pusing. Kondisi ini berpengaruh terhadap fisik. Biasanya orang yang ketempelan mengalami pusing karena bentrokan antar energi. Sejatinya bahwa di sekeliling kita ada banyak jin tanpa kita sadari. Kita tidak pernah tahu sebanyak apa yang mengganggu, dan sebanyak apa yang menjaga. Dan biasanya yang menjaga ini tidak kita hiraukan. Untuk menjaga diri dari gangguan jin, manusia harus menghindari dosa atau amalan yang bisa mengundang kehadiran jin. Syarat dalam melakukan amal kebaikan agar mendapatkan rahmat Allah:
Sadar saat melaksanakan amalan dan harapan untuk beramal adalah hanya untuk Allah, tidak untuk yang lain. Untuk menghadapi jin yang mengganggu manusia, satu cara untuk berlindung dari gangguan jin yaitu istighfar. Jin yang merasuki atau menempel pada tubuh manusia biasanya disebabkan oleh perbuatan manusia itu sendiri. Sebagai manusia yang penuh dosa, kita sangat dianjurkan untuk membaca istighfar sebagai bentuk pengingat diri dan mohon ampunan kepada Sang Pencipta. Bacaan istighfar harus selalu diamalkan setiap saat untuk mencegah melakukan perbuatan yang salah. Sebab, setiap manusia pasti tak pernah luput dari dosa baik disengaja maupun tidak. Dengan mengucap kalimat istighfar, artinya telah bertekad untuk tidak mengulangi perbuatannya yang salah di mata Allah. Dengan beristighfar kita mengakui bahwa manusia sejatinya adalah ciptaan Allah dan semua dikendalikan olehnya. Selain itu, menyadari semua kesalahan yang selama ini dilakukan, penjagaan darinya adalah salah satu rahmat yang Allah berikan kepada umatnya. Istighfar atau astagfirullah adalah tindakan meminta maaf atau memohon keampunan kepada Allah yang dilakukan oleh umat Islam. Hal ini merupakan perbuatan yang dianjurkan dan penting di dalam ajaran Islam. Makna istighfar tidak terletak pada pengucapannya, tetapi pada seberapa dalam seseorang yang beristighfar memaknai dan menghayati apa yang ia ucapkan. Dalam konteks yang lebih jauh lagi, agar ia terus mengingat Tuhan di saat ia tergoda untuk melakukan perbuatan dosa. Terima kasih sudah menonton. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.